keluarga pada masa lalu. Jadi budaya kita pada waktu itu, lingkungan kita pada waktu itu bisa memberikan pengawasan yang relatif sempurna atau pengawasan yang baik sehingga penyelewengan kejahatan itu tidak terjadi. Tapi pada masa sekarang, hal ini tidak seperti dulu, ada perubahan. Terjadi kejahatan seksual di lingkungan yang mestinya aman. Jadi tersangka orang-orang yang sudah dewasa memperkosa anak-anak yang menjadi tetangganya, guru berhubungan seksual dengan muridnya, dengan siswanya, dengan santrinya. Ini terjadi. Bahkan yang sangat menyedihkan, yang menunjukkan ayah memperkosa anak kandungnya. Ini fenomena yang mungkin dari segi jumlah tidak pernah, tetapi ini sangat miris, sangat berbahaya, dan menjadikan kita mestinya semua kita merasa prihatin dan mesti melakukan sesuatu di tengah masyarakat kita untuk memperbaikinya. Hadirin hadirat jemaah yang terhormat, seperti tadi hukum sunnah Allahnya selalu ada sebab akibat. Kalau kita ingin menanggulangi akibat tanpa memperhatikan sebab, maka ini tidak akan pernah bisa kita atasi pada akarnya. Jadi kalau akibatnya yang kita perbaiki bukan sebabnya, maka itu tidak akan pernah bisa hilang. Kita selalu menanggulangi akibat. Ini sebetulnya bukan hanya pada masalah hubungan keluarga ini, pada yang lain-lain juga seperti ini. Jadi ada beberapa perubahan penting yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun terakhir. Salah satunya, di satu segi kita berharap memberi kebebasan lebih banyak kepada orang perempuan. Ini kita beri kebebasan. Orang perempuan boleh masuk ke ruang publik, dia bisa pergi ke berbagai tempat, dan kita mengizinkan itu. Dan kita tidak pernah membatasi orang perempuan hanya di lingkungan tertentu. Ini dari dulu. Jadi dari segi itu boleh dikatakan tidak ada perubahan. Tetapi di rumah kita itu ada perubahan yang saya anggap besar. Ya, tetapi mungkin kita tidak perhatikan. Hadirin hadirat yang terhormat, rumah adat Aceh lama itu ada ruang untuk laki-laki dan ada ruang untuk perempuan. Nah, ada ruang. Jadi ada tempat yang ke situ laki-laki boleh dikatakan tidak akan masuk. Ada ruang privat, ada ruang privasi, ada ruang yang orang perempuan itu merasa aman di tempat itu. Nah, tapi sekarang ini bentuk rumah yang kita pilih menghilangkan ruang itu. Dan jadi pemerintah berusaha umpamanya itu menjadikan semua rumah memiliki kampus. Jadi kampus itu ada di dalam rumah, tidak di luar rumah. Itu salah satu program pemerintah yang saya dengar. Nah, jadi salah satu ukuran sejahtera itu di rumah itu ada kampus dan ada sumber air yang bisa langsung ke dalam rumah. Ini menjadikan perubahan yang saya relatif sangat besar. Kalau dahulu kampus itu ada di Minasa atau ada di luar rumah, tidak di dalam rumah. Nah, sekarang dengan ada kampus di dalam rumah dan itu
itu tidak punya ruang privasi kecuali kamarnya, dan itu kalau ada. Jadi orang perempuan hanya bisa merasa dia tidak bersama orang asing itu ketika dia ada di dalam kamarnya. Adapun yang pada masa lalu boleh dikatakan adalah ruang untuk orang perempuan, sekarang ini tidak lagi. Sering seperti saya katakan tadi, WC itu ada di dapur, sehingga siapapun tamu kalau dia datang, dia akan bisa masuk ke dapur karena di situ ada WC, di situ ada dapur. Jadi orang perempuan dia harus menutup auratnya terus menerus walaupun di dalam rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang asing, ada orang yang bukan mukmin. Jadi dari segi ini kebebasan perempuan itu menjadi terbatas. Ya, jadi dia tidak sebebas dahulu. Kenapa? Karena tidak ada ruang yang dia bisa bebas. Nah, ini menjadikan pelecehan seksual, kejahatan seksual meningkat karena perlindungan kepada perempuan ini tidak ada lagi. Jadi ruang yang bisa melindungi mereka di dalam rumah itu tidak ada. Nah, kemudian ini ditambah lagi kontrol pengawasan dari masyarakat kepada keadaan di rumah itu menjadi hilang juga. Kalau dahulu rumah kita itu banyak bertetangga, kerabat semuanya ada di situ dalam bentuk keluarga luas. Sekarang ini karena kita pindah ke kota, pindah ke kabupaten, pindah ke tempat baru karena pekerjaan yang tidak ada orang lain, rumah kita itu hanya diisi oleh orang tua dan anaknya. Hanya diisi oleh orang tua dan anaknya. Ada satu dua kerabat jauh datang ke rumah, tinggal menginap di rumah atau tinggal bersama-sama, dan ini tidak ada pengawasan dari masyarakat. Sehingga ketika terjadi penyelewengan seksual, ketika terjadi kejahatan seksual, itu pengawasan masyarakat tidak ada. Itu baru terjadi, pengawasan itu baru ada sekiranya sudah kejadian. Tapi tindakan preventif dari awalnya itu tidak terjadi karena bentuk rumah kita sekarang sangat berbeda dengan rumah masa lalu dan tidak ada pengawasan dari masyarakat untuk situasi di dalam rumah. Hadirin hadirat jemaah yang terhormat, sebetulnya tantangan yang lain juga ada. Sekedar saya sebut umpamanya di surat kabar kita baca ini tentang penyebaran HIV/AIDS di Aceh. Pusat penyebarannya sudah ada di Aceh. Ada kota di pada Aceh ini yang di situ ada orang-orang yang menjadi penyebar, yang menyebabkan itu tersebar. Kalau dahulu ada HIV/AIDS Aceh ini dibawa dari luar. Jadi orang Aceh pergi keluar provinsi Aceh, pulang dari sana dia membawa bibit HIV/AIDS ini ke Aceh. Tapi sekarang ini pusat penyebarannya itu ada di Aceh ini. Kota Lusmawi, kota Banda Aceh itu di berita kabar menjadi pusat penyebaran HIV/AIDS. Yang mungkin kita bisa menjaga diri untuk tidak melakukan itu, untuk tidak terjerumus ke dalam kejahatan itu. Tetapi ya, bahwa kita bisa betul-betul terhindar, kita harus lebih hati-hati. Saya
menyarankan jangan cukur sampai gundul pakai pisau. Dia dikatakan dia tidak apa-apa sebetulnya, tidak ada apa. Tapi saya merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kenapa dia tidak menyarankan cukur pakai pisau? Kenapa tidak sampai gundul licin? Kenapa dia sarankan tetap pakai mesin sehingga rambutnya itu tidak habis? Yang tadi sesudah langganannya tidak banyak, sesudah sepi saya tanya lagi kepada dia, kenapa Anda menyarankan seperti itu? Sedangkan sunnahnya ya dipahami, sunnah itu dipahami cukur itu pakai pisau, tidak pakai mesin sehingga semua rambutnya habis. Dan dia katakan dia ahli, orang yang datang ke Mekah ini dari seluruh dunia. Itu yang datang. Saya tidak pernah tahu bagaimana kesehatan mereka. Saya tukang panas, tapi seperti kamu lihat, saya memakai peralatan sehingga kulit saya tidak akan menyentuh kulit orang lain. Itu karena dia pakai sarung tangan, peralatannya tidak seperti itu. Dia katakan tidak ada jaminan, tidak bisa kita jamin 100% bahwa dengan pisau, dengan peralatan yang saya gunakan ini, darah luka dari satu kepala itu tidak akan tersentuh ke kepala lain yang juga luka. Jadi secara tidak langsung dia ingin menyatakan menunaikan umrah, menunaikan haji dengan bercukur gundul itu tidak aman dari penyebaran HIV. Kenapa? Karena orang yang datang itu kita tidak tahu. Jadi keadaan ini walaupun di kita tidak separah itu, tetapi ini kita perlu hati-hati. Pertama, bapak-bapak yang saudara-saudara yang bercukur di tukang panas, kita harus perhatikan kenapa? Karena penyebaran itu tidak ada. Hadirin hadirat yang terhormat, beberapa tahun yang lalu, ketika kasus HIV/AIDS pertama ditemukan di Indonesia, ya saya sekali itu di majalah Tempo saya baca, itu tersebarnya itu bukan karena hubungan seksual, tetapi orang tersebut terkena HIV/AIDS itu melalui transfusi darah. Jadi dengan transfusi darah dia terkena HIV, dan dia baru mengetahui dia terkena HIV itu beberapa tahun sesudah transfusi itu. Jadi dugaannya transfusi darah itulah yang menyebabkannya. Sekarang ini kita lihat tentu mesti lebih hati-hati tentang hal ini. Kenapa? Karena pusat penyebarannya itu sudah ada di Aceh ini. Kalau kita baca Quran itu ada di kota Sumatera dan kota Banda Aceh. Hadirin hadirat yang terhormat, jadi tantangan kita di tahun depan ini, ya saya rasa selamanya tantangan itu selalu besar dan kita harus bisa mengatasinya, dan kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya menyebutkan di awal tahun ini ada dua tantangan besar yang kita hadapi, yang berkaitan dengan kesehatan satu dan penyakit HIV/AIDS ini, dan kemudian dari segi moral, dari segi akhlak, dari segi kekuatan, keteguhan hubungan keluarga, adanya kejahatan seksual di lingkungan keluarga. Ini banyak. Jadi kalau kasus yang saya lihat di penyidik di kepolisian itu di rata kabupaten ada, di semua kabupaten di Aceh ini ada penyelewengan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang mestinya melindungi korbannya. Ya, jadi korban itu mestinya dilindungi oleh orang tersebut, tetapi ternyata tidak. Sehingga ini perlu kehati-hatian